Halo, selamat datang di Selepas Kerja. Balik lagi bareng gua, Surya. Apa kabar nih kalian yang baru pulang kerja? Hari ini tanggal merah, lagi Imlek. Tapi emang kalau tanggal merah, lu gak kerja? Iya kan? Pasti masih otak-atik WhatsApp, ada yang harus diberesin, atau ada yang apa gitu kan. No, kalender merah live mungkin ya. Cuman nggak semuanya begitu gitu. Coba mungkin kalau kamu yang masih bekerja di tanggal merah saat ini, boleh komen di kolom komentar video ini ya. Oke, nah kali ini gua mau bahas yang mungkin terkait dengan angpau. Waduh, apa nih terkait dengan pekerja dan angpau? Ya kan kalau lu udah nikah kan katanya kan lu wajib ngasih angpau, kecuali kalau lu yang belum nikah. Nah, yang udah nikah mau ngasih angpau dari uang apa nih? Misalkan dari Bitcoinnya lagi hancur. Dari saham masih sideways. Jadi gua ngasih dari mana nih? Apakah harus dari binary option yang lagi viral itu? Tapi emang kalau di binary option tuh gua bisa dapat uang banyak ya? Nah, gue bakal ceritain pengalaman gue di binary option. Gue hampir kejebak tuh di binary option di tahun sekitar 2018. Waktu itu, ya ntar gue cerita deh selengkapnya di video ini. Sebelum itu, gue minta tolong untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ya. Biar makin semangat dan konsisten bikin videonya untuk kalian semua. Oke? Stay tune di video gue kali ini. Oke, gua akan mulai cerita tentang pengalaman gua yang hampir kejebak di binary option. Kok bisa sih? Kenapa gua tertarik coba-coba di binary option? Emang apa itu binary option? Oke, gua langsung cerita dulu awalnya. Gua lupa tuh tahun kapannya. Mungkin sekitar 2018 kali ya. Yang pasti waktu itu belum viral tuh si Budi Binomo. Iya, jadi gue emang pakai Binomo, gue download Binomo. Cuman itu sebelum si Budi Binomo muncul di setiap video YouTube lo. Iya. Nah, gue lupa sih copyrightnya apa waktu itu, tapi Binomo tuh bener-bener masif banget di iklan sosial media, terutama waktu itu Instagram ya. Pas gue lagi searching, tiba-tiba ada copyrightnya tuh gue lupa apa. Cuman agak-agak menggoda. Mungkin kayak gini nih, kayak lu mau pendapatan tambahan yang tetap atau enggak lu pengen tambahan pendapatan sehingga lu bisa menggapai semua mimpi lu, coba download aplikasi di Binomo. Gua kan gak kebayang ya kalau itu adalah binary option, bener gak sih? Ya kan? Nah, pas gue lihat dalemannya nih, ternyata dalemannya kayak forex gitu tuh gitu. Ngomongin forex kan gue tuh juga rada anti dengan forex, bukan gimana-gimana ya. Gue pernah punya pengalaman liputan di sektor komoditas. Jadi kalau di sektor komoditas tuh di koran ekonomi kita bahasnya tentang komoditas berjangka. Nah, berarti di situ ketemu sama Bapepti nih regulatornya. Terus si Bapepti ini dia membawahi juga banyak pialang berjangka. Sebenarnya pialang berjangka dan bursa berjangka ini tujuannya untuk meningkatkan transaksi multilateral di komoditi. Jadi biar harga acuan dunia itu mengacu ke Indonesia. Misalkan di batubara kan Indonesia banyak nih, bisa tuh mengacu ke Indonesia kalau multilateral aktif. Cuman kan masalahnya nggak aktif. Yang aktif itu adalah bilateral. Bilateral itu apa? Transaksi kontrak for difference itu antara yang lu pada forex transaksi itu gue juga nggak paham sih dari gimana. Cuman gue ada anti lah karena banyak banget. Dulu tuh gue liputan tahun 2014-2015 banyak banget pialang berjangka yang nakal. Baik itu yang udah berizin Bapepti maupun yang belum. Iya. Akhirnya gue banyak banget dengar kisah pilu para trader forex pemula, dari yang hampir mau bunuh diri, dari hampir yang cerai, hubungan keluarganya berantakan gara-gara dia rugi dari forex. Nggak rugi malah, jadi uangnya malah lenyap gitu aja dibawa sama pialang berjangkanya tanpa ada kabar. Sampai waktu itu gue diundang ke acara kumpulan para korban dan mereka curhat, mereka mengadukan ke polisi, ya gimana duit mereka hilang. Mereka nggak rugi tapi duit mereka hilang. Ada juga untuk kasus di salah satu pialang berjangka yang besar, mereka merasa dicurangin. Jadi setiap mau ambil posisi dan mau jual itu tiba-tiba nge-hang sistemnya. Karena nge-hang, akhirnya ya posisi jadi rugi. Jadi dia merasa dirugikan oleh sistem si pialang berjangka. Gue nggak tahu siapa yang salah. Cuma waktu itu pialang berjangka juga defense ya. Nah itu nggak salah kami gitu. Ya kamu terlalu bernafsu atau apa sehingga kamu malah jadi rugi gitu katanya gitu kan.
Jadi gue nilai, wah nih pialang berjangka ini banyak sering ngadain trade forex pemula juga lagi ya, serem juga gitu. Apalagi banyak gue yang ilegal. Jadi gue pernah ngobrol sama temen-temen gue, salah satu temen gue dia cerita ada pialang berjangka yang ilegal atau enggak yang forex yang ilegal. Gimana tuh kantornya di Pluit, gue datangin ke Pluit. Kalau nggak salah nama huruf depannya tuh M karena gue karena kode dari dia M, terus gue tanya ke orang bukti ada ternyata namanya pialang berjangka yang depannya M yang ilegal. Akhirnya gue datengin ke kantor yang di Pluit, itu udah gak ada orang di kantornya. Waduh kan, gimana nih? Udah gak ada orang lagi di kantornya. Dan akhirnya gue gak ketemu, tapi ujungnya dia emang akhirnya ketahuan ada yang rugi dari perusahaan itu. Kan licik-licik ya, jadi gue juga jadi agak takut. Tapi kalau gue dengar sekarang banyak sih cerita-cerita trader forex yang lumayan sukses ya. Mungkin udah berubah kali ya, gue gak tahu kalau update sekarang gimana gitu. Nah, untuk yang kita balik lagi ke yang binary option ini, kok bisa gua akhirnya download Binomo? Kok bisa sih? Nah, di situ sih gua download emang karena penasaran. Pas gua cek kok kayak forex-forexan, gua nggak tahu kalau itu adalah binary option. Gua belum tahu tuh ada jenis namanya platform binary option. Gua belum tahu. Yang gua tahu kan nih forex nih kayaknya. Cuman pas gua lihat kan akun demonya, kok nih ada aneh. Aneh kenapa? Anehnya soalnya di sini gua nggak beli aset apapun. Di sini gue cuma nebak harganya bakal naik atau enggak, dan gue taruh tuh uang taruhannya. Gue taruh uang taruhnya $10, $100, $1000 atau berapa dolar lah. Kalau gue bener, gue ambil tuh uang sekitar 80%. Kalau gue salah, uang gue hilang 100%. Lah, kok jadi kayak juri dong? Iya kan? Astagfirullah, dosa. Di sini gue berdebat di dalam diri. Kalau si setan sih bilangnya lumayan tuh, lu bisa cuan kan sehari $10 aja cuannya. 30 hari udah $300 tuh, lumayan berapa juta gitu kan. Tapi si malaikat juga ingetin, ingat itu uang dari mana? Kan lu nggak beli aset, lu nggak tradingin aset, nggak jelas kan. Akhirnya gue mengurungkan diri untuk melanjutkan pakai Binomo karena beberapa alasan yang bakal gue jelasin di sesi yang selanjutnya. Oke, stay tune di video gue. Gue ada banyak beberapa alasan terkait kenapa gue nggak mau lanjut pakai Binomo waktu itu. Pertama, gue akan jelaskan alasan gue nggak lanjut di binary option. Pertama tuh masalahnya, ya itu tadi yang gue bilang sebelumnya, kok kayak judi ya? Beda sama trading nih. Kan kalau trading saham, lu beli barang, jual barang. Ini enggak, lu tebak-tebakan. Dan nggak ada modus untuk melindungi risiko atau apa. Ini modusnya ya gue pengen cuan dari tebak-tebakan, kan judi. Jelas kan? Ya udah nggak usah di no debat udah kalau kayak gitu. It's gambling gitu. Walaupun lu pakai argumen kita analisis pakai analisis teknikal, tapi lu buat beli apa? Beli barang atau buat tebak-tebakan. Kan yang kita permasalahkan bukan lu pakai analisis teknikal, tapi yang dipermasalahkan adalah lu melakukan itu dengan buat tebak-tebakan. Oke, itu dua hal yang berbeda. Kalau trading tuh pasti beli barang, kayak buat trading telur deh misalkan, lu pasti kan beli telur, cari yang harga murah, buat jual yang harga tinggi. Nah ini kan enggak, lu tebak-tebakan, judi dong. Jelas kan, nggak usah didebat lagi gitu, nggak usah pusing-pusing. Kedua, regulasinya nggak jelas. Gue tuh udah ubek-ubek dalam aplikasi si Binomo waktu itu. Gue nggak nemu nih regulatornya siapa, OJK, Bapepti, atau mungkin ada yang di Siprus atau di mana. Nggak ada regulatornya gitu. Nah kan gue mikir gini, kalau dia aja nggak ada regulatornya, misalkan ada masalah gue harus kemana gitu kan. Yang ada regulatornya itu ribet banget ngurusnya. Gimana yang nggak ada? Nah habis lah gue gitu kan. Kalau gue ada masalah gue nggak bisa kemana-mana gitu. Cuman mindsetnya yang kebalik nih. Ada juga yang mikir gini, lah yang ada regulatornya aja itu nggak bener. Ya udah mending gue nekat aja yang nggak ada regulatornya. Wah itu kebalik loh. Jangan kayak gitu mindsetnya. Mindsetnya adalah ketika yang punya regulator aja udah susah juga nih ngurusnya, gimana yang nggak ada. Makin susah, makin harus rela uang lu hilang di situ. Oke? Nanti kalau lu mikirnya mindset kebalik itu bakal. Ketiga, gue bingung itu uang bayar taruhannya si Binomo dari mana ya? Binomo dan kawan-kawan ya? Dari mana ya? Yakin bakal selalu dibayar. Soalnya gini loh, bedanya sama binary option dengan trading saham atau kripto adalah kalau lu trading saham dan kripto, lu tuh memperjualbelikan barang. Jadi uang itu pasti ada. Misalkan gue jual ke lu saham ABCD goceng. Oke, lu bisa jual lagi tuh harga saham ABCD ke pihak yang lain dengan harga 6.500. Di situ kan ada uang yang jalan.
Uang dari gua ke lu, dari lu ke dia ke yang seterusnya yang transaksi saham tersebut. Nah, kalau binary option ke siapa? Kan cuma tebak-tebakan, lu nggak beli aset. Bingung kan? Nanti kalau misalkan lu menang terus, misalkan nih, nanti apakah ada momen dia nggak bisa bayar lu? Nah, itu kalau lu menang dulu. Nah, tapi kalau kayak gini, pertanyaan gini nih. Apakah yakin lu bisa menang terus? Karena ini kan bisnis, binary option is bisnis. Gak mungkin kalau lu menang terus dia duit dari mana buat bayar lu. Apalagi kalau lu taruh $1.000 terus lu menang sama 10 kali, berarti lu tuh dapat $10.000. Nanti dia bayar $10.000 dari siapa? Karena lu gak ada yang transaksi aset di situ gitu. Makanya di sini kok ini udah nggak logis kalau menurut gua gitu. Dan mungkin aja lu nggak akan diberikan kemenangan 100%, mungkin cuma 2-3 kali menang, habis itu kalah terus, akhirnya rugi hitung-hitungannya gitu. Ya bener nggak? Cuma ajib banget sih ini emang binary option ini. Brandingnya itu mereka itu adalah trading dengan analisis teknikal, itu kuat banget brandingnya. Karena gue tuh melihat komunitasnya gede banget di YouTube. Bahkan ada orang waktu itu gue naik kereta, gue masih kerja di Jakarta. Di kereta itu mereka berdiskusinya apa? Bukan saham, bukan kripto, tapi all in trade. All in trade ya saudara binomo gitu. Dia menganalisis bagaimana dia menonton video bareng nih, dia menganalisis bagaimana si orang yang ada di video ini bisa cuan. Wah, dia analisis, dia pakai analisis teknikal ini nih, ada pattern A, B, C, D. Wah, nih ada volumenya naik nih, tanda-tanda naik, jadi dia ambil posisi naik terus dia untung. Wah, kayak orang analisis teknikal benar, kayak orang trading benar. Padahal mereka nggak trading, mereka tebak-tebakan harga, gitu. Jadi di situ, jadi kayak orang yang tertarik tuh yang main itu, ini adalah trading. Padahal ini bukan trading, ingat. Trading itu berdagang barang. Ini tebak-tebakan, naik apa turun. Beda tuh, gua tekanin beda. Trading itu jualan barang, binary option tuh tebak-tebakan. Udah itu aja, nggak usah pusing-pusing gitu. Dan goalsnya beda juga, walaupun rada-rada mirip ya. Rada-rada mirip, ya trading pengen cuan, binary option juga pengen cuan gitu. Cuman yang satu kan pengen cuannya lewat jual beli barang di harga yang best price. Best price saat beli, best price saat jual. Nah, yang satu lagi nih, pengen menang dari taruhan. Gua taruhan nih bakal naik harganya, kalau gua taruhan bakal turun nih. Gimana gitu kan. Jadi emang beda gitu. Terus di sini ada pertanyaan. Lalu kalau gitu sebenarnya binary option ini apa kalau dia bukan trading? Oke, gua akan ulas itu semua sampai habis di video ini. Nah, pas gua lagi nyari apa sih binary option ini di riset gua buat video ini, gua agak bingung nih. Kenapa bingungnya? Bukan karena gue gak paham, cuman pas nyari apa itu binary option, banyak banget yang nulis sampai media terkenal misalkan kayak kompas.com dan yang lainnya itu nulisnya binary option is trading. Padahal yang seperti gue bilang di sebelum-sebelumnya nih, di menit sebelumnya, binary option itu bukan trading. Bener-bener bukan trading gitu. Jadi binary option itu kayak platform judi. Lu cuma disuruh prediksi harga berapa menit lagi bakal naik atau turun. Kalau tebakan lu benar, lu dapat hadiah hingga 80% dari total uang yang lu pertaruhkan dengan bandarnya. Bandarnya siapa yang punya platform? Terus kemana 20% lagi? Ya komisi platform binary option itulah. Masa dia punya platform gak mau untung? Kan itu bisnis. Binary option is business for the bandar. Gitu. Kan mereka pengen duit. Masa cuma jadi perantara, uangnya dari mana? Gitu kan. Komisi gede banget 20%. Ya bayangin aja kalau misalkan lu transaksi rata-rata tuh 100 juta sih tau gue. Ada yang sampai 100 juta aja misalkan. Berarti komisinya untuk si perusahaan platform ini berarti sekitar 20 juta. Yang menarik afiliatornya. Jadi bagaimana strategi biar si komunitas ini kuat? Salah satunya menggunakan afiliator. Apa ini afiliator? Afiliator adalah skema marketing yang menggunakan afiliasi. Jadi dia menggunakan agen-agennya. Sebenarnya dilakukan juga oleh asuransi, oleh lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan nasabah, untuk mengakuisisi nasabah. Jadi dia manfaatkan afiliator yang mempunyai community. Nah, untuk saat ini siapa? Saat ini adalah para YouTuber atau influencer yang punya banyak pengikut. Jadi itu jadi ekosistemnya dia cari terus untungnya si afiliator apa? Untuk di binary option dia dapat fee hingga 70% dari transaksi. Gila nggak?
katanya ya, gue juga nggak tahu deh lah. Cuma kan gila, kalau ada orang yang transaksi sampai 500 juta, dia bisa dapat untung dari 500 juta itu sekitar berapa tuh, 500 juta, sekitar 350 jutanya buat dia. Cuma di sini gue agak bingung model bisnis binary option kalau gitu. Kalau cuma si binary option cuma ngambil 20% dari angka kekalahannya si user, terus gimana dia bayar fee untuk afiliatornya ya, itu gue agak bingung. Cuman di sini yang pasti binary option adalah judi. Gitu aja sih. No debat. Binary option adalah judi. Nah, kamu yang udah nonton video gue ini belum kejebak kan di binary option kan? Gue mastiin aja. Kalau udah kejebak di binary option, lu mau cabut kan? Nggak lanjutin terus berharap sampai uang lu yang hilang kembali ya. Karena itu nggak mungkin. Karena gini, sistemnya di binary option misalkan lu main di USD IDR lah. Misalkan lah USD IDR. Wah, grafiknya kan naik turun. Apakah grafik yang di binomo Olimtrade dan platform binary option itu sama dengan di TradingView? Coba lu cek sendiri aja gitu. Ya itu pasti dimainkan. Nah, di sini karena si binary option ini main psikologi trading. Kalau lu tahu hierarki trading, yang paling penting adalah emotion dalam trading itu kan. Nah, dia memanfaatkan hal ini. Jadi lu dikasih menang 2-3 kali, menang. Lah kalau gitu enak dong, gue main 2-3 kali aja terus gue udahan. Tapi kan masalahnya lu udah kebawa emosi nih, lu menang 2-3 kali dan lu merasa lu jago trading. Padahal itu judi gitu, untuk tebak-tebakan harga doang gitu. Nah, akhirnya lu main terus, yang keempat, kelima, dan seterusnya, lu kalah terus. Akhirnya apa? Boncos. Yang tadi lu untung bisa sampai 100%, hilang semua jadi minus 100% modal lu gitu. Itu sih. Dan banyak juga yang bilang kalau di media luar tuh sangat membandingkan si binary option ini dengan salah satu opsi derivatif keuangan, yaitu plain vanilla. Ini biasanya plain vanilla digunakan untuk lindung nilai sih. Lindung nilai kalau misalnya perusahaan nggak mau terkena resiko fluktuasi kurs atau suku bunga, dia pakai plain vanilla. Cuma beda skemanya gitu. Yang satu ini tujuannya untuk risk management dengan hedging atau lindung nilai. Dan mereka nggak cuma kayak binomo atau Olimtrade atau binary option lainnya yang cuma untuk tebakan harga. Mereka udah bayar premi juga untuk mengamankan posisi kurs dan suku bunga agar stabil. Tujuannya apa? Untuk menjaga kestabilan bisnisnya gitu. Beda banget gitu. Dan ya itu goalsnya juga beda. Masa nggak mungkin orang pakai plan vanilla untuk spekulatif cuan, karena ada bayar preminya juga. Setahu gue nggak tahu detailnya sih. Cuman emang skema plan vanilla salah satu dasar produk derivatifnya untuk lindung nilai. Detailnya mungkin bakal bisa gue cari nanti ya di video selanjutnya. Tapi kayaknya kurang relate juga untuk retail, karena ini biasanya pakai korporasi, terus ada ekspor impor, orang yang suka transaksi falas gitu, yang membutuhkan ini biasanya. Jadi kurang relevan juga sebenarnya untuk dibahas ke retail keseluruhan, karena kita nggak akan pernah pakai plain vanilla juga. Kalau gue ngapain gitu kan, gue nggak pernah transaksi dolar AS, transaksi sih untuk Netflix. Enggak, Netflix kayak pakai rupiah juga. Apa ya? Canva juga rupiah ya, udah rupiah semua kita transaksikan, jadi nggak terlalu butuh gitu. Nah, oke. Gua mau mungkin gua sampai di sini dulu videonya, karena capek juga nih habis pulang kerja, walaupun lagi Imlek ya. Ketahuan nih gue bikinnya bukan pas lagi Imlek ya. Iya, gue mau istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut di topik-topik menarik selepas kerja selanjutnya yang harus kalian tonton. Oke, sampai di sini dulu. Stay tune terus di channel YouTube gue, Surya Rianto. Bye bye.